Halo, hai. Kenalin, nama aku Asri Asifa Nurlayali. Video ini merupakan pemenuhan salah satu tugas mata kuliah kalkulus vektor yang berupa penjelasan atau review dari materi yang sudah dipelajari sebelum ujian tengah semester. Di video kali ini, aku akan mencoba untuk membahas sepemahaman aku mengenai materi tentang turunan vektor. Nah, kenapa sih kok aku milih untuk menjelaskan tentang materi ini? Hal tersebut didasari dari turunan vektor atau diferensiasi vektor ini sendiri yang akan sangat wajib untuk kita pelajari agar dapat membantu memudahkan kita untuk mempelajari materi selanjutnya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, aku akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih cara kita untuk mendefinisikan turunan vektor. Ft itu merupakan sebuah fungsi vektor yang bergantung pada sebuah variabel t, di mana jika vektor Ft dinyatakan sebagai ATI plus BTJ, maka vektor tersebut akan memiliki limit di C. Jika dan hanya jika AT dan BT juga memiliki limit di C. Sehingga berlaku rumus limit Ft T menuju C sama dengan limit AT T menuju CI ditambah limit BT T menuju CJ, seperti itu. Sehingga turunan vektor Ft ini akan didefinisikan sebagai berikut. Itu kalau dibaca F aksen T sama dengan turunan Ft terhadap T itu sama aja kayak limit H menuju 0 F T plus H dikurangi Ft dibagi H, seperti itu. Karena yang aku jelasin di sini ini langsung banget plek definisi turunan vektor. Gimana sih caranya kalau kita pengen tahu si turunan vektor ini komponen-komponennya apa aja? Nah, di slide ini kita akan membahas bagaimana mendefinisikan turunan vektor jika dihasilkan dari komponen-komponennya. Sehingga turunan dari Ft, vektor Ft yang tadi akan menjadi limit H menuju 0, A, T plus H dikurangi AT dibagi HI, ditambah limit H menuju 0, B, T plus H dikurangi BT dibagi HJ. Sehingga turunan vektor Ft terhadap T dapat didefinisikan menjadi turunan AT terhadap TI ditambah turunan BT terhadap TJ, seperti itu. Selain kita harus bisa mendefinisikan turunan vektor untuk mencari kecepatan dan lain-lain, atau kita jika diturunkan lagi setelah dari yang ini, kita dapat menghitung suatu percepatan dari vektor itu sendiri. Nah, ada lagi yang harus kita pelajari juga, yaitu tentang sifat-sifat turunan vektor. Yang akan aku bahas di slide ini adalah sifat-sifat turunan vektor biasa, yaitu yang berlaku jika vektor A, B, C adalah fungsi-fungsi vektor dari sebuah skalar U yang terdiferensiabel dan flux fungsi skalar dari U yang diferensiabel. Maka keenam sifat ini akan berfungsi atau berlaku jika kita menemukan soal yang sesuai dengan yang ditentukan, yang kayak gini. Misal nih, dari sifat yang pertama. Sifat yang pertama kan ada dari turunan vektor A plus B terhadap T itu bisa dinyatakan atau bisa dihitung dengan cara menurunkan vektor A terhadap T ditambah menurunkan vektor B terhadap T. Lalu setelah masing-masing diturunkan baru dilakukan penjumlahan. Selain itu bisa juga jika ada soal yang seperti menurunkan vektor A dot B terhadap T, kita bisa menghitungnya dengan cara atau bisa kita menyatakannya dengan cara seperti ini, yaitu vektor A dot menurunkan vektor B terhadap T dijumlahkan dengan menurunkan vektor A terhadap T dot B, seperti itu. Itu berlaku jika
kita menemukan soal yang sifatnya akan menjadi seperti ini. Tapi bisa juga nih, selain kita tadi menurunkan satu-satu, kita juga bisa menyelesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi kita menyelesaikan proses penjumlahan vektor, lalu kita turunkan. Atau kita bisa menyelesaikan dot vektor, baru kita turunkan gitu. Ini juga berlaku untuk yang lainnya ya. Ini untuk yang cross, ini yang flux, ini kayak substitusi dan lain-lain gitu kan. Nah, di slide ini aku mau ngejelasin nih, bukan ngejelasin sih, lebih tepatnya kayak ngasih tahu kalau sifat yang tadi itu benar-benar bekerja, work untuk kalian masukkan atau kalian terapkan di soal yang ada di kemudian hari. Seperti ini. Ini untuk pembuktian si sifat nomor 1, yaitu untuk pembuktian penurunan vektor A plus B terhadap T. Nah, perhitungannya dilakukan ini kan karena biasa ya, jadi kita ngelakuin hitungan biasa juga, dimana nurunin satu-satu atau masukin satu-satu, yaitu kayak limit delta T menuju 0, A T plus delta T ditambah BT plus delta T dikurangi AT plus BT dibagi delta T. Lalu nih kita bagi kedua variabel ini sesuai dengan variabelnya masing-masing. Limit delta T menuju 0, AT plus delta T dikurangi AT dibagi delta T. Ditambah limit delta T menuju 0, BT delta T dikurangi BT dibagi delta T. Sehingga sifat yang tadi emang benar berlaku nih, yaitu kalau penurunan vektor A plus B atau penurunan penjumlahan vektor A plus B terhadap T itu sama dengan penurunan A terhadap T ditambah penurunan B terhadap T. Begitu juga ini selanjutnya ini untuk pembuktian dari si sifat yang kedua, yaitu penyelesaian A dot B. Kita lanjut ke contoh soal ya teman-teman. Nih, ini diketahui kalau ada vektor E dengan komponen sin TI plus cos TJ ditambah TK. Nah, yang dicari ada 4 nih, ada 4. Yang pertama ada turunan R terhadap T, terus ada turunan selanjutnya, ini turunan yang lebih tinggi daripada yang kita bahas tadi, tapi sebenarnya sama aja kok. Terus ada dicari percepatan atau nilai aslinya, dan ini juga dicari percepatannya. Kita nyelesain satu-satu aja dulu ya. Kita nyelesain dari yang si A ini, dari penurunan biasa tadi, yaitu turunan R terhadap T. Kita masukin aja nih, R-nya kan udah ada. Ini kita masukin ke sini. D per ini R-nya masukin sin TI plus cos TJ ditambah TK terhadap T. Nah, kita masukin satu-satu komponen, kita turunin satu-satu komponennya. Yang I diturunin dulu, yang J diturunin dulu, dan yang T juga yang K juga diturunin dulu. Jadinya D sin T per DT I ditambah D cos T per DTJ ditambah DT per DTK. Nah, turunan sin kan cos, ya udah kita tulis cos TI, turunan cos kan sin, jadi kita tulis di bawah. Tapi turunan cos itu min sin ya teman-teman, bukan sin aja. Jadi tulisnya sin TJ. Terus yang turunan ini kan udah hilang, udah habis ya. Kalau ini turunin berarti tinggal 1. Ini bisa aja kita tulis 1 atau gak usah pun gak apa-apa, karena tetap dibacanya K aja boleh gitu. Ini kita berarti udah clear ya untuk yang nomor A. Terus yang nomor B ini tingkat lanjut, tingkat tinggi ya, pokoknya diturunin lagi dari setelah kita mendapatkan penurunan yang A tadi, kita turunin lagi nih. Jadi kan sama kan, tinggal kita masukin hasil dari yang A ini, terus kita perlakuin yang B ini sama kayak yang A. Jadi diturunin setiap komponennya masing-masing. Yang cos diturunin, yang I diturunin terhadap T, yang J diturunin terhadap T, dan yang K juga diturunin terhadap T. Nah, turunan dari cos T ini kan tadi udah tahu ya, min sin.
tulis kita min sin. Terus turunan dari min sin adalah tetap min cos, karena turunan sin adalah cos. Ini tetap tandanya min. Turunan 1 udah ya, gak bisa diturunin, udah habis 0 gitu, karena udah gak ada T-nya juga. Jadi hasilnya akan menjadi min sin TI min cos TJ, seperti itu. Lalu yang C nih, kenapa aku nyimpennya di pinggir-pinggir sama si A? Karena emang ini cuma kita tinggal masukin hasil si A ke ini, diakarin di pangkat 2 baru diakarin, maksudnya kayak gitu. Jadi kan cos T kuadrat I ditambah sin T kuadrat akar cos T kuadrat I ditambah sin T kuadrat C ditambah kan tadi nilainya 1, kita masukin 1 ya teman-teman, jadi 1 kuadrat K. Nah, udah gitu kan cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T itu hasilnya 1. Jadi kita bisa masukin nilainya langsung 1 ditambah 1 pangkat 1 tetap 1 kan. Jadi hasilnya sama dengan akar 2 begitu. Nah, selanjutnya yang D, sama, aku simpannya juga sampingan sama si B ini, karena kita cuma tinggal masukin hasil si B yang tadi ke dalam pangkat 2 kurung. Jadi masukin nih min sin T kuadrat, kenapa jadi positif? Karena minus kali minus jadi positif. Begitu juga yang cos jadi positif. Jadinya sin T kuadrat akar sin T kuadrat I ditambah cos T kuadrat C. Yang tadi kan kita udah tahu nih, cos ditambah sin kuadrat tuh jadinya 1. Jadi akar 1 sama dengan 1, hasilnya 1. Gitu teman-teman. Yuk kita kita lanjut, maksudnya ke contoh soal yang kedua. Ini lebih ada perhitungannya nih teman-teman, yaitu jika ada vektor ft dengan komponen e pangkat sin T kuadrat ditambah 2ti ditambah ln T kuadrat plus 2tj ditambah 4t pangkat 3k. Yang ditanyalah tentukan si turunan f terhadap t, sama kayak yang tadi. Karena ini 3 komponen, sama aja sih kayak yang tadi. Kita bisa dengan cara yang tadi langsung kayak D, langsung masukin si F-nya semua gitu, baru diturunin terhadap komponennya masing-masing. Tapi karena ini kita bisa mencari cara baru juga, kayak F1 tuh I itu jadi F1, J jadi F2, masukin komponennya. Terus yang K tuh jadi F3 gitu, bisa satu-satu, sama aja kayak turunan E sin T kuadrat ditambah 2T terhadap T itu hasilnya turunin yang ada T-nya aja ya, turunin, yaitu 2T kan 2 diturunin ke bawah jadi 2T plus 2. Turunan sin tuh cos T kuadrat ditambah 2T dan sisanya tetap sama dikali I. E sin T kuadrat tambah 2T. Terus yang J nih, turunannya adalah turunan dari ln T kuadrat ditambah 2T terhadap T. Itu hasilnya ln diturunin jadi per gitu kan. Kalau turun jadi 2T ditambah 2 dibagi T kuadrat plus 2T. Jadi 1 per gitu maksudnya J. Yang ke K gampang banget nih nuruninnya, tinggal 3 dikali 4, turunan 4T pangkat 3 terhadap T itu 3 kali 4T berapa? 12T. Dan T-nya berkurang jadi 1 jadi 12T kuadrat K, seperti itu. Ini untuk contoh soal yang kedua. Ini lumayan gampang sih karena cuma tinggal nurunin aja. Jadi otomatis kita juga bisa semua ngerjain ini. Nah, selain hal-hal yang tadi, kita juga bisa menemukan atau mendapatkan rumus pendiferensialan vektor. Nah, jika kita menemukan perhitungan kayak gini, ada vektor ft ditambah vektor gt, turunannya tinggal langsung turunin satu-satu, bisa langsung f aksen t ditambah g aksen t. Terus kalau kita nemuinnya ada si c ini dikali ft, langsung aja turunin dulu ft-nya jadi f aksen t baru dikaliin c, bisa kayak gitu. Terus kalau ada nih kita ketemu rumus atau caranya kayak ht dikali ft, itu tinggal ht dikali f aksen atau turunan ft ditambah turunan h dikali ft, jadi kayak kebalik gitu.
Dan yang selanjutnya ada yang ini nih, ada FT dikali GT. Dot bukan kali, ft.gt itu kita bisa pakainya sama, caranya lebih kayak tadi, tapi yang tadi tuh lebih gak ada dotnya, ini udah ada dotnya. Kan beda ya perkalian dot sama perkalian biasa, dimana kalau yang ini jadinya ft.g aksen t ditambah gt dot f aksen t, seperti itu. Yang dituruninnya satu-satu dulu, jadi yang satu diturunin, yang satu enggak, yang satu diturunin, yang satu enggak gitu. Tapi ini jadi kebalik kalau yang dot, yang kalau yang ini kan enggak. Yang ketiga kan enggak, hanya tetap di kiri, ini juga tetap di kiri, tapi ini kan beda, F-nya asalnya di kiri jadi pindah ke kanan gitu. Terus yang terakhir kalau kita nemuin F HT itu bisa pakai aturan rantai, itu F aksen HT di H aksen T, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dan untuk ini kayak pemanis aja sih di akhir, kalau ini merupakan equation atau rumus-rumus yang dapat ditemukan di diferensiasi seperti ini, turunan vektor. Ada ordinary differentiation equation, ada partial differentiation equation, linear differential equation, linear differential equation, homogeneous differential equation, dan non-homogeneous differential equation. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman.